karakter apa yang sebetulnya kita miliki dan juga profesi apa yang harus kita geluti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Amin ya Robbal 'Alamin. Bertemu lagi dengan saya Samsul Hidayat, dan di video kali ini kita akan coba membedah buku Audifax yang berjudul Self Discovery. Bagi teman-teman yang sudah membaca buku ini, saya doakan semoga kalian menemukan energi minimal dan juga hero terbesar yang ada di dalam jiwa kalian. Bagi kalian yang belum subscribe dan baru pertama kali menemukan channel ini, saya minta dukungannya untuk menekan tombol subscribe di bawah ini dan menyalakan lonceng notifikasinya agar nanti ketika saya upload video-video dengan buku-buku terbaru, kalian bisa mendapatkan notifikasi dan bisa langsung menonton. Jangan lupa like, share, and comment agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk saya, untuk Anda, dan untuk kita semua tentunya. Mantap. Nah, teman-teman semua, di buku Self Discovery ini sebetulnya berbicara tentang energi minimal, kecerdasan, dan juga pendidikan. Tetapi yang ingin kita perdalam adalah mengenai apa itu energi minimal dan apa sebetulnya kecerdasan dan potensi yang ada di dalam diri kita yang sudah terlahir istimewa di muka bumi. Mereka yang menemukan energi minimal di dalam hidupnya dan hero terbesar yang ada di dalam jiwanya, mereka sudah tidak berbicara lagi tentang berapa jumlah uang yang saya akan dapatkan, tapi mereka melakukannya dengan penuh semangat, antusias, dan juga rasa cinta dan kebahagiaan yang selalu menyelimuti jiwanya dan terus menjadi sebuah karya besar. Sangat berbahaya ketika orang melakukan sesuatu dengan goal atau tujuannya hanya untuk mendapatkan uang dan juga hanya untuk mendapatkan kesenangan. Justru mereka hanya akan mendapatkan kesemuan dan juga kejenuhan yang pada akhirnya membuat potensi yang ada di jiwanya terkikis dan hilang. Dijelaskan oleh Audifax, kita terlahir di muka bumi ini bukan sebuah kebetulan, tetapi Tuhan mengutus kita dengan bekal dan juga amunisi, potensi, kemampuan yang sebetulnya harus kita gali, kita cari. Apa yang dikatakan oleh Socrates, temukan diri Anda sendiri atau find yourself. Apakah pendidikan juga penting terhadap menemukan energi minimal atau self discovery dalam hidup kita? Tentu penting sekali. Karena tidak mungkin manusia menemukan potensinya dengan cara sendiri, tetapi butuh orang ketiga, butuh lingkungan dan juga pendidikan yang bisa menonjolkan sebuah keahlian-keahlian. Katakanlah ketika kita belajar di sekolah ada 12 pelajaran. Kenapa kita harus mempelajari semuanya? Jika kita tidak mempelajari semuanya, kita tidak akan tahu pelajaran mana yang akan menjadi hobi kita, pelajaran mana yang kita suka, dan pelajaran mana yang akan menjadi potensi bekal kita yang harus kita gali lebih dalam lagi. Sebetulnya buku Self Discovery ini hampir mirip dengan buku Personality Plus. Dua buku ini ada kaitannya. Ini berbicara tentang umum dan Personality Plus ini berbicara tentang khusus. Jadi bagaimana cara kita menemukan diri kita sendiri dengan memahami karakter apa yang sebetulnya kita miliki dan juga profesi apa yang harus kita geluti untuk menunjang sebuah kesuksesan. Setelah kita membahas self discovery, kita akan membahas mengenai Personality Plus. Temukan potensi terbesar apa yang ada di diri Anda masing-masing. Di sini Gardner meneliti dan menemukan 7 kecerdasan dasar yang ada pada diri manusia pada tahun 1993. Temukan yang pertama adalah logika matematika, logika bahasa, spasial visual, musik, kinestetik, intrapersonal, dan interpersonal.
Lalu di tahun 1997, Gardner menambahkan penelitiannya kemudian berlanjut dengan ditemukannya kecerdasan spiritual dan kecerdasan eksistensial. Kita akan bahas lebih jauh satu persatu mengenai kecerdasan-kecerdasan tersebut. Yang pertama adalah logika matematika. Kecerdasan ini yang berkaitan dengan logika, abstraksi, reasoning, dan juga angka. Seringkali diasumsikan bahwa mereka yang memiliki kecerdasan logika matematika kuat secara natural, piawai dalam matematika, catur dan pemrograman komputer, serta bentuk nalar lain logis untuk aktivitas namrik. Yang kedua adalah logika bahasa. Area kecerdasan ini berkaitan dengan kata-kata, ujaran atau tulisan. Orang dengan logika bahasa yang baik menunjukkan sesuatu kemampuan bagus ketika bekerja dengan kata-kata dan bahasa. Umumnya, mereka tipe yang bagus dalam membaca, menulis, menafsirkan kisah, dan mengingat kata-kata untuk waktu yang lama. Mereka juga seringkali begitu terampil dalam menjelaskan, mengajari orasi atau berbicara persuasif. Orang dengan logika bahasa baik juga kerap kali mudah belajar bahasa asing karena mereka memiliki kapasitas memori verbal jauh lebih besar dan mampu merecall memori tersebut lebih banyak daripada kecerdasan-kecerdasan yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini umumnya tampak ada pada individu yang secara baik memvisualisasikan dan memanipulasi objek secara mental. Kecerdasan spasial visual dibutuhkan antara lain profesi seniman, insinyur, dan juga arsitektur. Nah, bagi Anda yang memiliki hobi melukis, menggambar, dan juga visualisasikan sesuatu, kalian sangat cocok sekali di profesi seniman, arsitektur, dan juga insinyur. Kemudian yang selanjutnya adalah musik. Area kecerdasan musik terkait dengan ritme musik dan mendengarkan. Mereka yang memiliki kapasitas kecerdasan musik kuat akan menunjukkan sensitivitas pada suara, ritme, tune, dan juga musik. Nah, ini bagi Anda yang kalau belajar gitar suka lama, kalau nyanyi nggak bisa-bisa, bagaimana menyelaraskan antara suara gitar dan juga lagu. Biasanya mereka yang tidak memiliki kecerdasan musik. Tetapi bagi mereka yang memiliki kecerdasan musik akan lebih mudah bagaimana merespon dan juga menghafal lagu, belajar gitar, belajar alat musik lainnya, bass, drum, dan lain-lain, karena mereka memiliki memori yang lebih mengenai kecerdasan musik. Kecerdasan selanjutnya adalah kinestetik. Area ini berkaitan dengan gerak tubuh. Orang dengan kecerdasan kinestetik kuat umumnya belajar dengan baik melalui bergerak dan berkeliling. Ketika mempelajari sesuatu, ia merasa nyaman ketika dilakukan sambil berjalan mondar-mandir ketimbang duduk diam. Bagi Anda yang profesinya sebagai guru, TK, SD, ataupun SMP, SMA, dan semuanya, kalau misalkan melihat anak-anak Anda suka gerak, suka keluyuran, kesana kemari, nggak mau diam, itu bukan nakal sebetulnya Bapak Ibu semua, tetapi karena memang kecerdasan dia yaitu kinestetik. Orang-orang kinestetik biasanya tidak betah untuk berlama-lama duduk diam di salah satu tempat. Ia pada umumnya hobi bergerak, hobi bermain, hobi berolahraga, dan juga sangat cocok menjadi binaragawan, sangat cocok menjadi penari, dan juga atlet, aktor, ahli bedah, dan juga tentara. Karena orang-orang ini dia body movement, orang yang tidak betah duduk diam berlama-lama di satu tempat. Yang selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Area kecerdasan ini berkaitan dengan introspeksi dan kapasitas refleksi diri. Mereka yang memiliki kekuatan pada kecerdasan intrapersonal memiliki kecenderungan introvert dan menyukai bekerja sendiri. Nah, teman-teman semua, kalau ini kebalikannya dari kinestetik. Kalau kinestetik tadi hobinya keluyuran, hobi bergerak. Kalau kecerdasan intrapersonal, mereka yang hobinya diam, hobinya bekerja sendiri, nggak suka keramaian. Tetapi bukan berarti dia tidak punya kemampuan, karena memang itulah kecerdasannya.
Bisa juga muncul dalam bentuk menyukai menjadi pusat. Misalnya, percaya diri ketika perhatian orang tertuju padanya, mendapatkan energi ketika orang memberi penghargaan padanya, atau mampu tampil baik ketika difoto atau saat menjadi sasaran pandangan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal sangat cocok di bidang filsuf, psikologi, teologis, penulis, dan juga ilmuwan. Karena mereka hobinya mengamati sesuatu mengenai penciptaan dan juga apa-apa yang terjadi di luar dari dirinya. Itulah kecerdasan intrapersonal. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Area kecerdasan ini berkaitan dengan interaksi individu dengan orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal akan kuat cenderung ekstrovert. Orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal, dia bersahabat, cepat bergaul, kemudian dia orangnya ekstrovert, suka bercanda, suka bergaul dengan orang-orang baru. Mereka mampu bekerja sama sebagai bagian dari kerja kelompok. Mereka berkomunikasi secara efektif dan mampu mengempati orang lain. Mereka yang sangat baik ketika diajak berkelompok atau menjadi anak buah. Menjadi bos bagus, menjadi anak buah juga bagus, berkelompok juga bagus. Ini namanya kerja tim. Nah, orang-orang ini sangat cocok sekali di bidang politik dan guru, pekerjaan sosial, atau marketing begitulah. Ini sangat cocok sekali. Selanjutnya adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial kerap juga dipahami sebagai kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan eksistensial ini berkaitan dengan spiritual. Semua orang berhak dan juga perlu memiliki kecerdasan eksistensial. Tidak ada karir khusus untuk orang-orang yang eksistensial, karena pada umumnya semua kecerdasan pada diri manusia ini pasti ada kecerdasan eksistensial. Itulah tadi 9 kecerdasan yang perlu kita sadari, perlu kita gali lebih jauh. Nah, teman-teman semua, bagi mereka yang tidak pernah menyadari akan kecerdasannya, bagi mereka yang tidak pernah sadar akan potensi yang ada dirinya, mengerjakan apapun, tentu biasanya tidak pernah menemukan sebuah kenyamanan, tidak pernah menemukan sebuah kebahagiaan, dan juga selalu diliputi oleh pikiran-pikiran yang negatif, mengeluh, dan juga cepat capek dan lain-lain. Bagi Anda yang ingin lebih jauh memahami tentang kecerdasan yang ada di dalam diri kita akan mengupas lebih jauh lagi di buku Personality Plus, karena di sini ada 4 tipe manusia, ada 4 tipe kecerdasan manusia yang tidak pernah ia sadari. Ketika orang sudah menemukan energi minimalnya atau self discovery dalam hidupnya, mengerjakan apapun ia terasa lebih mudah, terasa lebih rileks, dan juga mendapatkan selalu kebahagiaan. Lagi-lagi kita teringat terhadap perjuangan dan juga proses dari Thomas Alva Edison. Nah, teman-teman, ini mungkin sering mungkin bosan teman-teman, kenapa sih saya sebut Thomas lagi, karena inilah yang menjadi patokan kenapa Thomas bisa melakukan percobaan sampai 1000, ada yang bilang 10.000. Bukan berarti dia tidak capek, bukan berarti dia tidak lelah atau mengeluh, tetapi dia menemukan energi minimalnya untuk melakukan sesuatu sehingga tidak terasa. Bahkan ia menikmatinya dengan penuh cinta. Jangan bayangkan kita yang menjalankan. Kalau kita membayangkan bahwa kita yang menjalankan, mungkin karena kita tidak memiliki kecerdasan logika matematika seperti Thomas Alva Edison, mungkin kita berat. Orang-orang yang memiliki kecerdasan logika bahasa suruh ngerjain sesuatu yang sifatnya meneliti atau mungkin menghitung-hitung, ini sesuatu yang sangat kontradiksi sekali. Jika Anda melakukan sesuatu cepat capek, kemudian mudah letih, tidak pernah merasakan kebahagiaan, jangan-jangan Anda melakukan sesuatu yang bukan potensi dan kecerdasan Anda. Sampai ketemu di bedah buku Personality Plus, kita akan bahas lebih jauh kecerdasan yang ada di dalam diri kita dengan memahami 4 kecerdasan.